Tanpa sengaja Beli Gede sudah menabrak ular ini sehingga ularnya mati semeton. Di bagian ekor ular ini seperti ada bentolan. Gue semetan kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tu Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Komang. Komang ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan di tahun 2012 dia baru kelas 1 SMA dan pernah mengalami kejadian di luar pulau. Komang ini punya 2 kakak laki-laki yang ketika itu kakak pertama sudah berusia 30 tahun dan kakak kedua sudah berusia 25 tahun. Keluarganya Komang ini bisa dibilang keluarga yang sangat makmur karena semeton ibu dan bapaknya Komang ini berprofesi menjadi penjual bambu. Dan bambu-bambu ini akan dikirim keluar desa, keluar kota, bahkan sampai dikirim keluar Bali. Nah, ketika itu sebetulnya dari kecil ya, Komang ini sudah diajari untuk menjadi pemuda yang mandiri. Nah, dari SMP semeton Komang ini sudah biasa terjun ke lapangan membantu kedua kakaknya ini untuk bekerja mencari pohon bambu. Dan menurut Komang, orang tuanya ini punya 5 truk yang memang truk-truk ini tuh akan dipakai untuk mengangkut semua bambu-bambu yang memang mereka beli di desa-desa tetangga. Nah, dan dari sini sebetulnya Komang sangat bosan mendengar omelan kedua orang tuanya. Ibu dan bapaknya Komang ini ingin sekali putra pertama dan kedua mereka ini cepat menikah karena Beli Gede dan Beli Kade ini terlalu fokus bekerja. Mereka itu jarang sekali akan bergaul. Mereka cuma menghabiskan sebagian waktunya di rumah dan juga untuk bekerja. Dan karena inilah semeton, Komang ini kayak aduh capek banget dan juga bosan banget mendengar keluhan dari kedua orang tuanya. Dan hidupnya Komang ini bisa dibilang dari kecil sangat bahagia. Apapun yang dia inginkan selalu dipenuhi oleh orang tua dan juga kedua kakaknya ini. Dan bisa dibilang Komang ini adalah anak kesayangan di rumah kedua orang tuanya. Nah, berbalik dengan kedua kakaknya semeton, Komang ini dari SD sudah biasa berpacaran dan bahkan menurut dia ya saat di tahun 2012 ini dia sudah punya pacar dong semeton yang dia pacari dari kelas 3 SMP. Nah, kalau Komang ini tipikal anak yang sangat bucin kepada pacarnya, suka sekali jalan-jalan dan juga sudah mulai ngerokok bahkan miras. Kedua kakaknya ini benar-benar berbanding terbalik. Beli Gede dan Beli Kade ini bisa dibilang adalah kaki tangan dari kedua orang tuanya. Mereka ini benar-benar tahu semeton kira-kira mana bambu yang bagus untuk diperjualbelikan, untuk dijadikan kayak penjor dan juga yang lain sebagainya. Dan karena inilah Komang merasa sangat bersyukur hidup di keluarga yang seperti ini. Nah, suatu hari semetonnya itu tuh 1 minggu sebelum otonan kakak pertama. Dan kebetulan semeton ayahnya si Komang ini mendapatkan 3.000 batang pohon bambu yang akan dikirim dan juga diperjualbelikan keluar Bali. Dan ketika itu bapaknya Komang menugaskan kakak pertama dan juga kedua untuk mencari pohon bambu yang bisa dibeli dan juga siap dikirim keluar Bali. Nah, selama 2 hari semeton, Beli Kade dan juga Beli Gede ini pergi berkeliling ke desa tetangga. Dan akhirnya mereka bilang, ada nih kayak warga yang menjual pohon bambu. Dan pohon bambu ini tuh ukurannya itu benar-benar pas sesuai dengan orderan. Setelah bapaknya Komang ini melihat langsung ya turun ke lapangan menyurvei bambu-bambu yang ditujukan oleh kakak pertama dan kedua, ternyata bapaknya suka. Dan setelah mereka nego harga dengan pemilik perkebunan bambu ini, mereka pun berencana 1 hari lagi akan terjun ke lapangan dan juga memetik pohon bambu tersebut. Singkat cerita semeton, ketika itu Komang pergi dengan kedua kakaknya, ditemani dengan 7 karyawan yang memang sudah mereka pekerjakan selama bertahun-tahun. Ternyata lokasi pohon bambu ini berada benar-benar di pangkunge. Itu tuh semetonnya kalau menurutnya Komang butuh tenaga yang ekstra untuk mengangkut bambu-bambu ini agar bisa ditaruh di atas mobil truk. Dan ketika itu perjalanan dari jalan raya besar untuk
ke lokasi bambu yang akan dipetik mungkin kalau berjalan kaki sekitar 5 menit. Ya memang jaraknya itu tidak terlalu jauh, tapi medannya yang benar-benar brutal teman-teman menurut Komang. Singkat cerita, di pagi itu seperti biasa ya, Komang ini diberikan bekal makanan oleh orang tuanya, termasuk dengan kedua kakaknya, dan berangkat kerja. Nah, waktu itu orang tuanya Komang tidak ikut karena sedang ada rainan besar di desanya Komang dan akan ada piodalan desa. Makanya kedua orang tuanya ini mempercayakan pekerjaan ini untuk ketiga anaknya. Nah, di perjalanan sebetulnya Komang ini kan naik di mobil truk yang pertama dengan beli gede dan juga beli kadek. Dan 4 mobil truk di belakang ini memang dikendarai oleh karyawan-karyawan kepercayaan mereka. Di tengah jalan, entah bagaimana sebetulnya tiba-tiba kan waktu itu yang menyetir ini beli gede. Saat mereka ini sedang berbincang ya mendengarkan musik, kok tiba-tiba sebetulnya ada seekor ular yang sangat besar yang sedang menggeliat nyebrang di depan gitu loh. Waktu itu beli gede langsung nyit mengerem mendadak. Tapi ternyata setelah beli gede turun, dia bilang kepada Komang tanpa sengaja beli gede sudah menabrak ular ini sehingga ularnya mati semeton. Dan ketika itu ya, saat Komang turun dari truk, dia melihat ular ini tuh benar-benar ukurannya besar banget semeton, warnanya abu mengkilat. Dan dia melihat sepertinya di bagian ekor ular ini seperti ada bentolan. Nah, Komang pun bilang, Beli, itu kok di muncul ekor ularnya seperti ada bentolan. Nah, Beli Gede bilang sambil ketawa-ketawa kayak bercanda gitu, oh mungkin ekor ularnya karena tumor, Mang. Udah nggak usah itu dipikirin, abaikan saja. Nah, karyawan yang lain kan otomatis ikut turun. Mendengar Beli Gede bercanda seperti itu, semuanya tertawa. Mereka tuh kayak bertanya, emang iya ya ada ekor ular yang punya gendolan? Dan gendolan ini tumor. Hahaha. Semuanya tertawa semua. Tapi entah kenapa saat si Komang melihat kepala ular ini yang sudah terlindas mobil truk yang dikendarai oleh Beli Gede, dia merasa merinding dan sepertinya kayak merasakan ada sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Setelah Beli Gede memastikan kalau memang ular ini sudah mati gitu kan ya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan Beli Gede meminta kepada salah satu karyawannya untuk menguburkan bangkai ular ini. Singkat cerita semeton, setelah 1 jam perjalanan, Komang dengan yang lainnya tiba di lokasi dan langsung bekerja. Dan beberapa jam pun berlalu, itu sudah jam makan siang. Karena saking laparnya, saking hausnya ya, Komang sampai lupa untuk sembahyang dulu di sana. Mereka itu benar-benar lupa untuk ngejot dan juga kayak membanting kopi. Mereka malah langsung duduk mencari tempat yang teduh dan makan. Sekitar jam 2 siang, mereka pun mulai siap-siap untuk kembali bekerja. Dan anehnya, tiba-tiba semeton, peralatan yang mereka gunakan untuk bekerja ya, tiba-tiba ada yang tidak terlihat. Entah di mana kalian ditaruh. Dan ada salah satu karyawan yang memang membawa belakas. Belakasnya ini tiba-tiba patah. Dan patahannya ini mengenai tangan kiri dari karyawannya si Komang. Menurut Komang semeton, luka dari karyawannya ini lumayan parah. Dan ketika itu Beli Gede meminta kepada Komang untuk mengantarkan karyawannya ini untuk pergi ke puskesmas terdekat, dan Komang pun mengiyakan. Saat itu Komang menggunakan sepeda motor yang memang dibawa oleh karyawannya pergi ke puskesmas. Setelah tiba di puskesmas, motornya Komang duduk di depan puskesmas sambil menunggu karyawannya ini sedang diobati. Nah, saat itu semeton, Komang ini seperti biasa kan tentu saja bertemu dengan warga yang ada di sana, dan Komang pun kayak cerita-cerita di sana. Adalah satu bapak-bapak yang bertanya, "Mang, kamu dari mana? Kok masih menggunakan pakaian kerja? Kamu sudah ke puskesmas?" Nah, Komang menjelaskan, dia ini sedang membeli pohon bambu di tempatnya si A, lokasinya di sini, dan di situ. Dan Komang juga menjelaskan, ada salah satu karyawan yang memang tidak sengaja melukai tangannya karena terkena pecahan belakas. Nah, bapak-bapak yang mendengar ya, lokasi tempat Komang ini sedang mengalap atau memetik atau mungkin kayak memotong pohon bambu ya, bilang semeton, "Hah, Mang, kamu di sana?" Komang, "Iya Pak, kenapa?" Si bapak-bapak ini bertanya, "Mang, hati-hati Mang ya, hati-hati." Komang pun kayak, "Emang kenapa Pak, emang kenapa?" Dia kepo, semeton kepo seperti kalian dan saya tentunya. Dan si bapak-bapak ini waktu itu menjelaskan, "Mang,
Di sana 6 bulan yang lalu ada orang yang gantung diri dengan cara mengikat sebuah kain di muncuk pohon bambu. Kemudian dia meloncat dari sebuah tebing terjun ke bawah, dan otomatis pohon bambu ini tuh kayak nget kayak ancok-ancok gitu loh sebetulnya. Dan si orang ini tuh menggantungkan dirinya di muncuk ini langsung meninggal dunia. Dan mayatnya ditemukan 2 hari kemudian setelah keluarganya ngeh kalau si orang ini tidak ada di rumah. Boom! Kok gini? Ketika itu semua teman bapak-bapak ini bilang ya, lokasi dari si wanita yang gantung diri ini dengan tempat si karyawannya Komang ini terluka itu tidak terlalu jauh semuton. Nah, Komang pun langsung merasa merinding disco, dan dia juga menceritakan keanehan-keanehan yang dia rasakan tadi. Dan ketika itu si bapak-bapak ini bilang, seharusnya tadi kamu baru datang sudah sembahyang dulu, entah ngaturang pejati atau apapun itu. Kenapa kok kamu malah berani belum sembahyang sudah langsung makan? Itu tuh kayak kok berani gitu loh, semeton. Waktu itu ya Komang langsung deg-deg semeton. Dia berpikir, apakah yang menimpa karyawannya ini ada sangkut pautan dengan si wanita yang dibilang diri di sana? Tapi Komang berusaha untuk tidak overthinking dan juga menguatkan jiwa dan raganya. Pokoknya dia tuh bakalan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin agar orderannya ini cepat selesai gitu loh. Nah, kurang lebih 2 jam sebetulnya karyawannya ini sudah boleh pulang, dan Komang pun terpaksa pulang duluan karena mengantarkan karyawannya ini sampai ke rumah. Dan ketika itu semeton, Komang tiba di rumah sudah sandi kaon atau sudah agak malam gitu loh. Dan saat tiba di rumah, dia kok tidak melihat kedua kakaknya di rumah. Dan ketika Komang bertanya kepada orang tuanya juga bilang kalau mereka tuh baru pulang. Dan bertanya kepada Komang, kok kamu sudah pulang duluan, kemana? Beli gede dan beli kadek. Komang pun menjelaskan apa yang terjadi. Nah, ketika itu semeton, si Komang bertanya kepada bapaknya, Pak, Bapak tahu nggak sih kalau tempat saya tadi mencari pohon bambu ini ada kejadian wanita yang gantung diri dan mayatnya itu baru ditemukan 2 hari kemudian. Nah, semeton. Di sana ibu dan bapaknya Beli Komang langsung kaget, dan mereka bilang mereka tidak tahu sama sekali. Dan mereka juga bilang Beli Gede dan Beli Kadek kok tidak ada cerita. Nah, semeton, engken kaden unduke ya sampai jam 8 malam. Kedua kakaknya si Komang ini tidak ada pulang ke rumah, dan Komang pun mencoba untuk menghubungi kakaknya. Dan ternyata setelah Beli Kadek mengangkat telepon dari si Komang, Beli Kadek bilang tadi ada kejadian bantreknya si Beli Kadek dan Beli Gede ini kempes, dan itu tuh kempesnya itu benar-benar kayak harus diganti bannya gitu loh semeton. Sedangkan truk yang kempes bannya ini sudah ada bambunya, dan itu tuh sudah full dan sudah ditutup menggunakan terpal. Mungkin karena truk ini tuh sudah seberat itu dan juga muatannya banyak, mereka tuh kayak agak kesusahan gitu loh semeton mengganti ban. Tapi ketika Beli Kadek mengangkat teleponnya si Komang ini, mereka sudah dekat dengan rumah. Semeton, Komang pun akhirnya astungkare. Dan tiba di rumah ya, Komang kan langsung mandi, makan, dan juga sembahyang. Beberapa jam kemudian semeton, Beli Gede dan juga Beli Kadek datang dengan karyawan mereka. Dan ketika itu ada salah satu karyawan yang tidak ikut mampir ke dalam rumah, tapi langsung turun dari truk dan pulang ke rumahnya. Dan biasanya ya, semua karyawan yang datang bekerja dengan Beli Kadek dan Beli Komang biasanya akan dibuatkan kopi dan juga makan dulu di rumah orang tuanya Komang. Tapi kok anehnya si satu karyawan ini kok tumben tidak mau ikut makan dan ngopi. Tapi ya Komang kayak ya sudahlah, mungkin dia tuh buru-buru ingin pulang. Nah, malamnya semetonnya engken kaden unduke. Waktu itu Komang seperti melihat ada ular yang sangat besar sedang melintas di halaman rumah orang tuanya. Dan ketika si Komang ini keluar mencari ular ini, tidak ditemukan dimanapun karena Komang takut. Komang cerita kepada orang tuanya kalau tadi dia melihat ular. Nah, saat itu Beli Kadek, Beli Gede, dan juga ibu dan bapaknya Komang mencari ular ini, tapi tidak ditemukan dimanapun. Saat itu Beli Gede bilang, mungkin kamu masih kaget karena tadi melihat Beli nabrak kepala ular, dan udah deh nggak usah itu dipikirkan lagi gitu. Dan ketika itu juga si Beli Gede bilang,
Kenapa sih kamu kok inget aja sama ular yang ada tumornya? Pokoknya Beli Gede dan Beli Kada ini kayak bercanda terus membahas ular yang ekornya ini ada tumornya gitu loh semeton. Nah memang ular yang tadi dilihat oleh si Komang ini tidak ditemukan dimanapun ya, akhirnya mereka pun berhenti untuk mencari si ular ini dan masuk ke rumah kemudian tidur. Besoknya kok Komang ini tiba-tiba demam semeton, sampai-sampai dia itu tidak bisa ikut bekerja dengan kakak-kakaknya, dan Komang pun tidur di rumah ditemani oleh ibunya, dan ketika itu yang menggantikan Komang bekerja ya bapaknya. Nah saat itu ya Komang merasa dingin ya panas ya, badannya sakit semua, dan ketika itu Komang merasa kepalanya seperti mau meledak saking sakitnya. Dan saat itu semeton, Komang pun diantarkan ke puskesmas terdekat oleh pamannya, diantar juga oleh ibunya. Ketika di puskesmas ternyata Komang ini badannya sangat panas, dan untungnya tidak terlambat dibawa ke puskesmas. Nah pulang dari puskesmas, saat tiba di rumah Komang kembali merasa menggigil. Anehnya kok rasa sakit dan juga rasa panasnya ini udah hilang-hilang bahkan setelah Komang ini minum obat semeton.